per 3. 2 dikurangi 2 per 3 sama dengan 6 per 3 dikurangi 2 per 3. Sama dengan 4 per 3. Jadi jawabannya adalah 4 per 3 atau yang B. Di sini katanya ada gambar gitu ya. Gambar segitiga ya yang ada 3 ini. Berapakah nilai X katanya ya? Katanya nilai X. Oke, berarti nomor 14. Kita gambar dulu ya. Ya kurang lebih kayak gini lah ya. Oke. Nah, ini ya. Kemudian di sini ada yang katanya tadi 3X ya. Di sini 3X kan? 3 atau 8 ya itu ya? 3 kali ya. 3X, 4X, 5X, 6X, 2X. 3 ya. Oke. Di sini kita kan tahu nih, sudut ini kan sama sudut ini kan bertolak belakang. Berarti kan pasti sama sudutnya ya. Kita misalkan ini sudut Y lah. Sudut ini Y juga. Tuh di sini, ini Y. Oke. Terus sudut yang di sini sama di sini juga bertolak belakang. Kita misalkan ini berarti Z gitu ya. Ini juga Z. Gitu. Terus kita tahu kalau suatu segitiga itu total maksimal sudutnya itu harus 180 derajat. Sehingga untuk segitiga yang pertama, segitiga kedua, ini yang kedua, ini yang ketiga. Berarti segitiga yang pertama itu 3X ditambah 4X ditambah Y sama dengan 180. Ya. Tahu saya tulis berarti sehingga 7X tambah Y sama dengan 180. Untuk segitiga yang kedua, berarti Y ditambah 5X ditambah Z sama dengan 180. Untuk segitiga yang ketiga, Z ditambah 2X ditambah 6X sama dengan 180. Jadinya apa? Kalau ditulis, kalau dijumlahin dulu, 8X ditambah Z sama dengan 180. Ini berarti Y sama dengan 180 dikurangi 7X. Kalau yang ini berarti Z sama dengan 180 dikurangi 8X. Sehingga ini kita bisa substitusikan ke sini. 180 kurangi 7X ditambah 5X ditambah 180 dikurangi 8X. Berarti sama dengan negatif 7 tambah 5 negatif 8. Jadi berapa? 10 ya. Berarti negatif atau ini negatif 10X sama dengan bentar ini belum terus dulu ini ya. 180 ya. Jadi berapa? Negatif 7 tambah 5 negatif 2. Negatif 2 dikurangi 8. Berarti negatif 10 ya. Negatif 10X sama dengan 180 tambah 180, 360. Pindah ruas ke kanan, jadinya negatif 300. Negatif 180 ya. Negatif 180. Sehingga, coret-coret ya. X sama dengan 18. Tapi nggak ada ya. Jawabannya 18 mah ya. Berarti yang ditanya mungkin bukan X. Tapi 2X. Kalau 2X ada ya. 36. Jadi yang B. Tapi gitu kita juga nggak tahu itu kurang di gambarnya masih ini ya. Belum jelas ya ini 3X atau 8X. Oke, kita lanjut ya. Untuk sementara yang dicari nilai 2X ya. Berarti nilainya 36. Tahu jawabannya yang B. Ya.
Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya, nomor 15. Nilai rata-rata suatu tes matematika dari kelompok siswa dan kelompok siswi di kelas betul adalah 5 dan 7. Oke, nomor 15. X bar untuk ini siswa ya, 5 gitu ya. Kemudian X bar untuk siswi itu 7. X bar untuk siswa dan siswi ya, atau total lah gitu ya. Nah, jika ini rata-rata kelas tersebut digabungkan itu jadi 6,2. 6,2. Banyaknya siswa adalah 16 orang, berarti NA ya, 16. NI-nya kan kita nggak tahu berapa. Terus ini juga N ya, total kita juga nggak tahu. Yang kita cari itu justru ya. Oke, yang pertama dari yang kita ketahui dulu. X bar. A itu rumusnya kan sigma X A per NA gitu ya. Berarti 5 sama dengan sigma XA per 16. Berarti sigma XA sama dengan 16 kali 5 sama dengan berapa? 80. Kemudian yang NI-nya ya, untuk yang ini berarti X bar I sama dengan sigma X I per NI. Sigma X-nya 7 ya. 7 sama dengan sigma X bar X-nya 7, sigma X I per NI kali silang berarti 7 NI sama dengan sigma XI. Nah, kita tahu nih kalau X bar itu rumusnya apa yang totalnya. Berarti sigma XA ya ditambah sigma XI per NA ditambah NI gitu ya. Berarti di sini 6,2 sama dengan 80 ditambah 7 NI per NA-nya 16 ya. 16 ditambah NI kali silang berarti 6,2 dikali 16 ditambah NI sama dengan 80 ditambah 7 NI. Gitu ya. 6,2 dikali 16 berarti sama dengan berapa? 9,2 ditambah 6,2 NI sama dengan 80 ditambah 7 NI. 99,2 dikurangi 80 sama dengan 7 NI dikurang 6,2 NI. Gitu ya. Berarti sama dengan 19,2 ya. Sama dengan berapa? 0,8 ya. 0,8 NI. Jadi NI sama dengan 24 ya. NI-nya 24. Jadi kita tahu NI sama dengan 24. Jadi N itu sama dengan NA plus NI. Jadi 16 ditambah 24 sama dengan berapa berarti? 40 ya. Gitu. Jadi jawabannya yang D. Oke, gitu ya. Oke. Paham ya? Berarti yang D. Kita lanjut ke nomor 16. Yes. Nomor 16 di sini ada sebuah bejana berbentuk silinder berisi air sepertiganya. Oke, berarti sepertiga bejana ya. Sepertiga bejana. Kemudian jika ditambah 3 liter air lagi, nambah 3 liter air. 3 liter bejana ini menjadi setengah. Setengah bejana air apa sih itu ya? Itunya kapasitas apa? Airnya. Kapasitas bejananya berapa gitu? Satu bejana itu berapa? Berarti tinggal pindah ruas saja ya. 3 liter sama dengan 1/2 ditambah dikurang
dikurang 1/3 gitu kan, di bejana gitu ya. Oke, berarti 3 liter sama dengan 1 per berapa? 6 ya. 1/6 bejana. Gitu kan. Kali silang, berarti 18 liter sama dengan 1 bejana. Berarti jawabnya 18 liter atau yang AB. Ya, B ya jawabannya. Oke, 16 seperti itu. Yang B. Kemudian yang nomor 17. Paham ya? 16 mah. 17 sekarang. 17 jika P dikali Q tidak sama dengan 0, maka P kuadrat Q kuadrat dikurangi PQ itu sama dengan 6, maka P berapa gitu ya. Maka P sama dengan, oke yang pertama kita faktorkan dulu ya, yang P kuadrat Q kuadrat kurangi PQ-nya itu, jadinya gini, PQ dikurangi 1 sama dengan 6. Ya, biar gampang aja. Oke, ini kan ada 4 pernyataan, cek 1 sama 2 aja ya. Cek pernyataan 1 sama 2. Pernyataan 1 katanya T apa namanya? Negatif 2 per Q gitu kan. Nah, kan maka P sama dengan apa? Kalau P sama dengan ini gitu ya, berarti sama dengan P. Kemudian P kali Q gitu ya. P kali Q. Jadi berapa? P Q. Gitu kan. Negatif 2 sama dengan P kali Q. Kita substitusikan ke persamaan yang ini. Sehingga negatif 2 kurang 1 sama dengan negatif 2 dikali negatif 3 sama dengan 6. Betul ya? Satu betul, cek nomor 2 nih. Nomor 2 berarti 1 per 2 Q sama dengan P. Jadinya apa? 1 per 2 sama dengan P Q. Gitu ya. Jadi di sini 1 per 2 gitu ya. Berarti 1 per 2 kurang 1 sama dengan 1 per 2 negatif 1/2 sama dengan negatif 1/4. Salah ya. Berarti udah pasti jawabannya kalau satu benar, dua salah. Jawabannya, sorry. Ini benar. Ini benar. Ini salah. Jadi jawabannya 1 dan 3. Itu jawabannya berarti yang apa? B ya? Itu. Oke. Paham ya? 17. Kita lanjut ke nomor 18. Di nomor 18 ini, grafik Y X kuadrat sama dengan K gitu ya, melalui titik A, B. Jika K-nya itu kurang dari 0, artinya apa? Negatif ya. Berarti K itu negatif, kurang dari 0 kan negatif kan. Maka grafik yang akan melalui titik-titik yang berada pada, oke, kita buat dulu berarti si grafik kuadrannya ya. Dan juga sama kita cek nomor 1 dan 2 saja. Nah, kita kan tahu nih, kalau di mana namanya teh, di sini, kuadran 1 ya nih ya, kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, sama kuadran 4. Kalau di kuadran 1 itu nilai, ini kan ini Y ya, ini Y, ini X gitu ya. Ini min X lah, ini min Y. Berarti kalau misalkan di sini, di kuadran 1, itu nilai X-nya apa? Positif ya. Nilai Y-nya positif juga. Kalau di sebelah kiri sini, nilai X-nya, nilai X-nya itu negatif ya. Nilai Y-nya itu positif. Kalau di kuadran 3, X-nya itu
negatif, Y-nya juga negatif. Kalau di sini X-nya positif, Y-nya negatif. Gitu ya. Nah, kita cek nih satu-satu. Pernyataan satu di kuadran satu. Kuadran satu tuh berarti positif ya. Berarti udah pasti nanti jadinya positif dikali positif kuadrat gitu ya. Sama dengan positif. Gitu kan. Kalau yang di kuadran 2, 2 itu ya. Oke. Kalau di kuadran 2 itu Y-nya apa? Positif ya. Negatif kuadrat sama dengan positif dikali positif sama dengan positif gitu kan. Dan kalau di kuadran 3 itu Y-nya negatif, negatif kuadrat sama dengan negatif dikali positif sama dengan negatif. Yang di 4 kuadran ke 4 itu sama dengan nilai Y-nya negatif, positif kuadrat sama dengan negatif dikali positif sama dengan negatif. Jawabnya 3 dan 4 ya. Cuma ini kan nggak ada 3 dan 4. Ya teman-teman diganti yang punya pernyataan 2 itu jadi kuadran 3 dan pernyataan 3 itu jadi kuadran 2 supaya jawabannya ada. Jadi jawabannya yang 2 dan 4 ya. Gitu. Kayak gitu ya cara ngeceknya. Kemudian hmm, nomor 19. Oke, nomor 19. Di sini tuh diketahui segitiga ABC dengan titik koordinatnya. Yang A itu negatif 3, negatif 1. Dan yang B-nya itu sama dengan 3,1. Gitu ya. Berapakah luas segitiga ABC gitu ya? Oke, putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Oke, kalau pakai pernyataan nomor 1 aja, 1T katanya apa? AC itu tegak lurus kan? AC itu tegak lurus dengan apa? Dengan AB ya, dengan AB. Nah, kita buatlah si ininya, gitu kan? Kita pakai nomor 1 dulu nih, bisa nggak? Kita gambar, kita buat sininya ya. Berarti kayak gini lah ya, kurang lebih kan. Nah, terus kalau misalkan A-nya 3, min 3,1 berarti min 3,1 daerah sekitar ini min 3 gitu ya. Oh, terlalu jauh. Ini min 3 di sini, min 1 di sini. Kurang lebih ya. Nah, terus titik A-nya, titik B-nya 3,1 berarti sekitar ini 3 gitu ya. 1 di sini. Nah, kita tarik garis lurus dulu ya dari A ke B gitu ya. Katanya AC itu tegak lurus sama AB, berarti kira-kira C-nya di mana gitu ya. Berarti kira-kira C-nya bisa di sini gitu ya. Atau bisa di sini kan? Bisa di sini atau bisa di sini. Supaya apa tadi? Supaya tegak lurus kan? Gitu ya. Jadi dia bisa kayak gini, kan ini AC tegak lurus sama AB gitu ya, atau kayak gini gitu ya, AC tegak lurus sama AB. Nah, tapi kan belum belum apa ya? Belum cukup untuk menjawab kan kalau nomor 1 aja gitu ya. Karena dari pernyataan ini banyak titik C atau ada 2 titik C yang bisa menjadi ruas AC tegak lurus dengan BC. Jadi belum bisa dipastikan luas segitiga ABC gitu. Terus kalau misalkan kita pakai nomor 2 aja gitu ya. Pakai nomor 2 saja. C S C-nya itu berapa? 5,2 ya. 5,2. Nah, kalau kita tahu C-nya 5,2 gitu kan. Kita hapus ya. Kita tahu C-nya 5,2 katanya. Berarti kan sekitar 5 di sini lah ya. 45,2 kurang lebih lah ya di sini.
Nah, berarti kan ini kan kita tahu kan kalau dari sini T, nah ini kan dari A ke B tadi ya. Terus dari B ke apa? Dari ini ya, titik C ke B, titik A ke B, ya. Oke, nah segitiga ya bisa kita cari tahu kan ini tingginya berapa nanti ya dari sini. Dari sini ke tingginya berapa, alasnya kita tahu berapa gitu ya. Atau bisa juga pakai segitiga yang sembarang ya. Pakai lo segitiga sembarang gitu kan. Maka dari itu kesimpulannya eh, untuk pernyataan dua juga cukup. Kenapa? Karena diperoleh ketiga titiknya ya. Karena diperoleh ketiga titiknya, ketiga titik sehingga gitu ya. Panjang setiap sisi dapat ditentukan gitu ya. Gitu. Kemudian luas segitiga dapat dicari. Gitu ya. Jadi cukup nomor dua aja ya. Nomor dua aja cukup, berarti jawabannya yang pernyataan dua aja cukup, berarti jawabannya yang B ya. Gitu. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Nomor 20. Nomor terakhir dari kuantitatif. Oke, nomor 20 di sini ada dua buah lingkaran yang bersinggungan ya. Oke, di sini ada panjang AB, itu adalah persekutuan dalam ya, luar, persekutuan luar dari si dua lingkaran ini, kemudian ditanya berapa panjang AB gitu ya. Oke, berapa panjang AB? Ini yang besarnya, yang kecilnya. Kurang lebih kayak gini ya. Terus ini ada titik pusatnya ya. Titik pusatnya T, O sama di P ya. Ini O, ini P. Oke, ini saya kita tarik garis lurus dari titik pusat ke titik pusat ya. Oke, selanjutnya kita pakai jari-jari dari kita kasih ini dulu ya, apa? Nama dulu. Ini titik A di sini, ini ada titik B. Nah, dari A ke B-nya, dari A ke B, dari A ke O-nya kita tarik garis lurus lagi, jari-jarinya gitu ya. Juga sama, gitu ya. Nah, selanjutnya, kalau misalkan pernyataan satu aja, pernyataan satu T, bunyinya OP adalah 28, panjang OP itu 28. OP sama dengan, 82, 82, maaf, OP 82. Oke, OP itu kan berarti bisa ditulis ya, AO ditambah BP kan sebenarnya ya. Oke, berarti AO, jari-jari kan, jari-jari, OP itu kan apa, penjumlahan dua jari-jari ya, dua jari-jari lingkaran. Berarti bisa tulis AO ditambah PB ya, ya BP deh, BP sama dengan 82. Cukup nggak buat ngejawab AB? Belum ya, belum cukup ya, gitu kan. Karena kita nggak tahu jari-jari yang besarnya berapa, jari-jari yang kecilnya juga berapa. Kalau pernyataan nomor dua aja,
Nomor 2 tuh apa katanya? Oh, jari-jari lingkaran yang besar itu adalah 50 cm. Berarti AO gitu ya. AO sama dengan 50. Belum cukup juga ya. Oke. Sebenarnya AB itu rumusnya nih. Oke, kita tarik kasih garis bantu dulu ya di sini. Kita ada garis bantu dari P ke sini. Nah, gitu. Biar apa sih ada garis bantu gini? Nah, ini biar kita tahu ini kalau kita soal ini ada titik apa namanya ya? Titik Q ya, titik Q di sini. Berarti AK itu sama dengan kayak BP. Terus AB itu sama kayak dengan sama dengan kayak PQ gitu ya. Oke, jadi rumus AB itu apa? Berarti rumus AB itu kan sama kayak PQ tadi kita AB itu sama dengan PQ. Nah, PQ itu kan kita tahu ya, kalau ini tegak lurus ya. Nah, ini tegak lurus berarti PQ itu sama dengan apa? Sama dengan PO gitu ya, atau akar ya. Kan Pitagoras ya. Berarti PO atau OP ya. OP di sini kan tadi OP. OP kuadrat dikurangi sama OQ OQ kuadrat. OQ kuadrat. Kita tahu kalau OQ itu tadi apa? OQ itu sama dengan apa? AO dikurangi BP. Berarti OP kuadrat sama dengan AO gitu ya. Berarti sini tulis AO dikurangi BP kuadrat. TAB sebenarnya. Ya kan? Sama kayak AB kan? Berarti kan kita belum cukup ya kalau misalkan kita cuman tahu apa? Satu aja, dua aja gitu ya. Nah, coba kalau misalkan kita pakai satu dan dua, kita pakai satu dan dua, berarti kan kita tahu nih, tadi OP itu kan sama dengan AO tambah BP, gitu kan, sama dengan 82, berarti AO-nya kita tahu 50, berarti bisa kita tulis nih, 50 ditambah BP sama dengan 82, berarti BP-nya sama dengan 32. Substitusikan ke sini, bisa kan ya, ke sini mah langsung. S, berarti OP-nya tadi berapa? 82 ya, berarti 82 kuadrat dikurangi AO-nya berapa? 50 ya? 50 kurang 32, 50 kurang 32 itu sama dengan berapa? 18 ya? Itu. Jadi bisa dihitung sendiri 82 kuadrat kurangi 18 kuadrat. Jadi kita butuh pernyataan 1 dan pernyataan 2 ya untuk menjawab berapa panjang dari AB. Itu jadi jawabannya yang C. Itu. Oke. Untuk yang kuantitatif sudah selesai. Oke, baik. Terima kasih Kak Yarit. Oke, adik-adik, nggak kerasa ya? Tadi hampir 1,5 jam ya Kak Yarit membahas terkait dengan soal-soal TPS kuantitatif ya. Karena memang kuantitatif itu isinya memang banyaknya matematika dasar ya sebetulnya yang harus adik-adik kuasai. Oke deh, sebelum kita akan mulai dengan pembahasan sesi kedua, yaitu penalaran umum, adik-adik boleh istirahat dulu, boleh regangkan dulu badannya, ya kalau tadi sudah pegal, sudah menatap layar terus dengan konsentrasi gitu ya, melihat dan juga menyimak paparan dari Kak Yarit, boleh kalaupun mau sekarang istirahat dulu, mau minum dulu, silahkan ya, sambil biar gerak dulu badannya, ngambil minum dulu. Kita akan mulai 4 menit lagi ya. 10.50 kita akan mulai lagi masuk ke pembahasan TPS penalaran umum. Ya, yang akan dibahas di penalaran umum sama seri ke-8 juga ya. Jadi adik-adik boleh sambil dibuka modul intensifnya, modul intensif UTBK-nya dicari penalaran umum seri ke-8 ya.